Oke guys, sekarang kita di Kobong mau bikin konten nada studio. Jadi kita pakai studio alam Jo nih. Kita berkarya lewat alam Jo. Kita mau perkenalkan, mau promosikan kita punya Minahasa ini sederhana saja, toh lewat studio alam saja. Sekarang kita mau perkenalkan kepada sahabat Esa Genang ini, sahabat Ricky Rantau Uptown, Sofaro menyanyi, bikin konten-konten dubbing so belum ada bahan bagus. Jadi kita mau bikin dulu ini mau perkenalkan ini kita punya Minahasa lewat dia punya masakan. Ada 6 makanan khas Minahasa Sulawesi Utara yang wajib Anda coba. Oke. Sedikit membaca kok ini supaya kan lebih jelas kan tuh. Kalau cuma mau ikut pemikiran kan orang-orang yang tahu bahasa Manado dan bahasa Tombulu kan tuh bingung. Kita lanjut. Misalnya kekayaan alam yang selalu mengundang docak kagum, ditambah lagi setiap daerah selalu punya kuliner yang menarik untuk dijajal, seperti halnya Sulawesi Utara yang terkenal dengan bunaken serta kuliner yang akan menggoyang lidah. Untuk menjadi referensi, yuk simak 6 kuliner khas Minahasa. Number 1, nasi jaha. Oke, nasi jaha merupakan kuliner khas yang tidak boleh dilewatkan ketika singgah ke Sulawesi Utara. Jadi ngoni-ngoni yang orang-orang di luar Sulawesi Utara, kalau mau ke Sulawesi Utara ngoni jangan lupa coba cicipi itu yang namanya nasi jaha. Nasi jaha berbahan beras ketan yang dicampurkan dengan santan. Setelah itu dimasukkan ke dalam sebilah bambu yang sebelumnya telah dilapisi dengan daun pisang. Setelah itu dibakar hingga matang sempurna. Nasi jaha kaya akan rempah sehingga membuatnya semakin nikmat dan harus dicoba. Meskipun makanan ini termasuk makanan tradisional, namun hingga kini masih sering dijumpai di upacara tradisional hingga perayaan hari besar. Makanan satu ini selalu hadir. Nasi jaha juga memiliki cara pembuatan yang cukup rumit karena membutuhkan takaran yang pas. Memang DP proses memasak, kalau sahabat Esa Genang mau tahu itu memang agak rumit. Dia punya proses itu dari mau campur lah, DP bumbu mesti pas isi di bulu, DP bara mesti sejauh sadiki dari bulu yang angus gosong dong bilang. Jika terlalu banyak rempah akan menjadi pahit, dan jika terlalu sedikit akan jadi tawar. Cara memasak juga memang rumit agar bisa menemukan matang yang pas. Oke, jadi jangan lupa coba itu nasi jaha kalau ngoni orang di luar Sulawesi Utara, di luar Manado Minahasa. Jangan lupa ngoni kalau sobat singgah di Manado itu ngoni cicipi itu yang namanya nasi jaha. Oke, sip. Nomor 2, dong bilang itu tinu tuan. Aduh. Kalau tinu tuan ini orangnya bilang kalau so campur dengan tu dabu-dabu ada bakar setengah. Kengkarang dah bakar setengah kata itu tuh. Enak sekali itu. Nah, jadi ini tinu tuan. Makanan yang terlihat bentuknya sama, namun kadang memiliki nama yang berbeda. Begitu juga dengan tinutuan yang juga dikenal dengan sebutan bubur khas Manado. Tinutuan merupakan makanan yang terdapat berbagai macam sayuran dan tidak ada dagingnya, sehingga membuat tinutuan sebagai makanan yang sehat sekaligus banyak digemari oleh masyarakat. Tinutuan sendiri berasal dari kata tu yang berasal dari nasi atau bubur. Oke guys, jadi itu dari nasi atau bubur kata kong sampai orang-orang tua dulu di Manado kasih nama tu. Di pertengahan tahun 1980-an ada inovasi dengan mencampurkan tinutuan dengan mie yang kemudian disebut midal, kepanjangan dari mie dan pedaal. Pedaal adalah sebutan tinutuan oleh masyarakat Minahasa Selatan. Masyarakat Minahasa Selatan juga senang menambahkan daun pepaya sehingga rasanya ada pahit-pahitnya dikit. Di Manado dan Minahasa bubur ini kerap dimakan oleh perempuan karena memang manjur untuk diet. Anda bisa menemukan berbagai restoran atau tempat makan yang menjual makanan satu ini. Tinggal pilih saja mau yang mana. Dalam satu porsi tinutuan tersimpan serat yang tinggi dan juga tinggi akan antioksidan karena bubur ini diracik dari beras, ubi, labu kuning, kemangi, bayam, jagung manis, dan juga kangkung. Porsinya juga tidak berlebihan sehingga sangat pas untuk disantap pagi hari. Bagaimana, tertarik menyantap bubur sehat atau ini? Bagaimana, tertarik menyantap bubur sehat satu ini? Bagaimana, tertarik menyantap bubur sehat satu ini? Coba ngoni sekali-sekali atau kebetulan tak singgah di Manado sana ngoni makan itu yang namanya tinutuan.
khas Manado. Lapar tarik. Oke, kita pergi ke nomor 3, cakalang fufu. Cakalang fufu. Ih, dapat ingat di kampung ada tuh Jawa Bataria cakalang fufu. Nong yang coba dorang bilang bajual ikan dak. Ada tuh boba jual ikan dang di kampung-kampung nong Bataria. Cakalang fufu. Lalu gis baru, deho fufu. Kuliner khas Minahasa yang tidak boleh dilewatkan selanjutnya adalah cakalang fufu. Cakalang fufu adalah ikan cakalang yang diawetkan dengan cara diasapi hingga teksturnya mengeras. Kemudian ikan ini bisa diolah menjadi berbagai macam masakan yang mengunggah selera. Cakalang fufu dibuat dengan menjepit ikan dengan bambu yang sebelumnya telah diberi bumbu khas baru, kemudian diasap hingga matang. Wow. Tidak hanya menggunakan ikan cakalang, beberapa juga menggunakan ikan tongkol karena ikan tongkol memiliki daging yang padat. Karena ikan tongkol memiliki daging yang padat sehingga sangat pas apabila diasap. Mengingat kata fufu sendiri berarti asap dalam bahasa setempat. Ikan ini juga telah dibersihkan sisik dan jeroannya sebelum dilakukan proses pengasapan. Cakalang fufu juga bisa dijadikan sebagai buah tangan karena bisa disimpan lama sekaligus memiliki rasa yang khas dan tentunya lezat. Ya, memang cakalang fufu itu maknyos. Oke, nomor 4, Anda harus wajib mencoba tinoransak. Nah, ini yang pas juga. Makanan satu ini seakan tidak pernah absen untuk disajikan ketika ada upacara suku Minahasa. Tinoransak atau tinorangsang merupakan kuliner yang berbahan daging dengan cita rasa yang pedas. Campuran bumbu rempahnya yang pas membuat makanan satu ini digemari banyak orang. Biasanya tinoransak menggunakan daging babi, namun juga bisa menggunakan daging yang ayam. Daging yang ayam? Oh, kita ke mata tuh kalabur. Menggunakan daging ayam, sapi atau ikan. Jika mengolahnya secara tradisional, maka makanan ini akan dimasukkan ke dalam sebilah bambu kemudian dibakar. Tinoransak akan semakin enak jika dimakan bersama dengan nasi jaha yang gurih. Kini tinoransak yang kini berbahan dasar daging ayam juga semakin populer sehingga bisa dimakan oleh semua orang. Dari segi tampilannya memang mirip dengan olahan Padang karena menggunakan banyak cawai rawit dan juga cawai hijau. Oke, jadi ngoni-ngoni yang mau makan tuh tinoransak, ngoni pikir di Manado, semua itu ada di rumah makan. Ngoni mau cari itu makanan tinoransak juga salah satu yang mantap. Nomor 5, nomor 5, sambal roa. Dabu-dabu roa ini ya. Tadi saya pas tadi di mana itu ya, Tinutuan. Masyarakat Minahasa bisa dikatakan sebagai masyarakat yang gemar memakan pedas karena banyak olahan masakannya yang rasanya pedas. Salah satu sambal yang sangat terkenal adalah sambal roa. Sambal ini hasil olahan berbagai macam bumbu dengan tambahan ikan roa yang telah dihaluskan. Selain tersohor dengan rasanya yang sangat pedas, sambal ini juga memiliki rasa yang gurih sehingga banyak diburu. Ikan roa ini sendiri memang banyak ditemui di perairan Sulawesi Utara dan ikan ini juga yang membuat sambal roa spesial. Sebelum dibuat sambal, ikan roa juga terlebih dahulu diasapkan agar aromanya keluar dan kering. Di Minahasa, sambal roa biasanya disandingkan dengan tinutuan. Selain itu juga bisa disajikan dengan nasi hangat saja. Kini sambal ini banyak dikemas sehingga bisa dijadikan oleh-oleh ketika Kini sambal ini banyak dikemas sehingga bisa dijadikan oleh-oleh ketika ke Sulawesi Utara. Oleh-oleh bukan oleh. Jadi itulah salah satu rekomendasi untuk para pengunjung atau yang kebetulan mampir ke kota Manado, coba nguni rasa itu yang namanya sambal roa, dabu-dabu roa. Yang keenam terakhir, kue klaper tart. Wow, ini cookies dang, kalau orang bilang cookies klaper tart. Oke. Kue legit yang tak bisa ditolak satu ini rupanya memiliki sejarah panjang di baliknya karena klaper tart berkaitan erat dengan masa kolonial Belanda. Penduduk Sulawesi Utara sangat terbuka pada budaya yang asing yang membuat toleransinya begitu tinggi. Tak heran jika dalam hal kuliner juga bisa dipengaruhi dan hasilnya adalah kue klaper tart. Kue legit ini dibawa oleh pedagang Belanda dan beredar terbatas di Manado dan banyak di Minahasa. Oke, sip. Klaper tart berasal dari klaper yang berarti kelapa jika diucapkan oleh orang Belanda. Sementara tart berarti kue sehingga klaper tart secara harfiah bisa disebut kue kelapa. Berbahan dasar kelapa, susu, terigu, telur, dan mentega dengan tambahan kenari cincang membuat makanan ini sangat nikmat. Belum lagi adanya tambahan bubuk kayu manis yang menguatkan rasa rempah-rempah dalam klaper tart ini.
Cara mengolah makanan ini bisa dengan memanggang atau juga bisa mengukusnya. Jika dipanggang, maka akan menghasilkan tekstur padat seperti cake yang biasanya, dan jika ingin menghasilkan tekstur yang lembut maka bisa dengan mengukusnya, yang mana akan meleleh ketika di mulut, yang mana akan meleleh ketika di mulut. Meskipun dimasak berbeda, klaper tart selalu memberikan rasa manis dan gurih yang nikmat. Inilah yang membuat kue ini sebagai ikon Sulawesi Utara. Oke, lanjut. Semakin berkembangnya zaman, kini klaper tart hadir dengan berbagai rasa yang menggoda, mulai dari rasa coklat, durian, rum raisin, hingga rasa keju dan blueberry. Blueberry. Makanan ini banyak ditemukan sebagai makanan sehari-hari oleh masyarakat Minahasa. Rasanya yang manis memang selalu bikin nagih. Bagaimana berniat untuk memburu kue yang kaya rasa atau satu ini? Bagaimana berniat untuk memburu kue ini? Bagaimana berniat untuk memburu kue yang kaya rasa satu ini? Susah. Kuliner Minahasa lebih banyak menawarkan kuliner yang pedas namun tetap menggoda untuk disantap. Beberapa di antaranya bahkan sangat pas untuk dijadikan oleh-oleh setelah mengunjungi Sulawesi Utara. Banyak sekali rumah makan yang menyediakan makanan khas ini dengan harga yang beragam, sehingga Anda tak perlu khawatir untuk menjajal aneka kuliner ketika sedang singgah di Minahasa. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikut. Mungkin konten musik atau apa seperti benge. Yang penting saya boleh menghibur sahabat kesayangan nih. Oke. Jadi kita ini udah pakai apa? Studio alam. Ada studio kasihan. Jadi cuma studio receh-receh, konten-konten receh dan menyebelang konten random. Yang penting saya boleh menghibur masyarakat. Terima kasih yang mendukung, yang nyenak mendukung, mudah-mudahan mendukung. Oke, bye.